Selamat sore semua. Shalom keluarga yang dikasihi Tuhan. Kita sering menginginkan untuk hidup dalam damai. Tapi apakah dalam kehidupan bersama dalam satu lingkungan, kita sudah menciptakan damai dengan sesama atau tidak? Mari kita menyiapkan hati untuk belajar dari firman Tuhan sesuai dengan liturgi dari gereja lewat ibadat bersama pada sore hari ini. Baik Bapak Mama semua, kita ada dalam pujian bersama dari PKJ 203 ayat 1 dan ayat 4, ada damai sejahtera. Ada damai sejahtera Allah, ada damai sejahtera Allah, ada damai sejahtera Allah di hatiku. Ada damai sejahtera Allah, ada damai sejahtera Allah, ada damai sejahtera Allah di hatiku. Sukacita berlimpah ruah, sukacita berlimpah ruah. Sukacita berlimpah ruah, sukacita berlimpah ruah, sukacita berlimpah ruah di hatiku. Sukacita berlimpah ruah, sukacita berlimpah ruah, sukacita berlimpah ruah di hatiku. Sebelum kita memulai ibadat kita, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan senantiasa berada dalam setiap kehidupan kami, selalu memberkati dan menyertai kami. Sehingga pada sore hari ini, kami semua boleh berkumpul di sini untuk merindukan firman-Mu dan memuji-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya ibadat kami dari permulaan sampai akhir boleh jadi dan boleh berjalan dengan baik hanya atas kehendak Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Amin. Kita membaca firman Tuhan, kita menyanyi sekali lagi, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ku yakin saat Tuhan berfirman, ku menang saat Tuhan bertindak, dan seterusnya. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan. Ku aman karena Kau menjagaku. Ku aman karena Kau menjaga. Karena Kau menopang. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Baik Bapak Mama yang dikasihi Tuhan, sesuai dengan liturgi dari gereja, firman Tuhan pada sore hari ini hanya satu ayat, yaitu dari Efesus 2
ayat 14. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih. Kami anak-anak-Mu di tempat ini akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon kiranya Roh Kudus-Mu mengurapi kami semua, memberikan kami hikmat untuk bisa memahami dan mengerti maksud daripada firman Tuhan. Hamba-Mu yang akan memberikan renungan pada sore hari ini, Tuhan memberkati. Terima kasih banyak Bapa, berfirmanlah untuk kami semua pada sore hari ini. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Kita semua berdiri membaca firman Tuhan. Efesus 2 ayat 14. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan merobohkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Silakan duduk. Baik, salam buat mama semua. Ini firman satu ayat sah. Dengan tema yang diberikan dari gereja, yaitu hidup dalam damai dengan semua orang. Memang kalau hidup damai dengan semua orang ini agak-agak gampang dan juga agak-agak susah. Tapi firman Tuhan pada sore hari ini mengajarkan kita semua tentangnya hidup dalam damai dengan semua orang. Hidup dalam damai ini kita harus memulainya dari rumah tangga kita. Suami istri, orang tua dengan anak-anak, kehidupan kita sehari-hari dengan teman atau sahabat, dan dengan tetangga kita. Orang tua biasanya berpesan bahwa keluarga paling terdekat dengan kita itu adalah tetangga. Tapi kadang tetangga menjadi musuh. Dan ketika jadi musuh tidak ada damai sejahtera di antara tetangga. Untuk itu firman mengajarkan kita pada sore hari ini untuk harus hidup damai sejahtera dengan siapa saja, dengan semua orang. Ketika kita melihat akhir-akhir ini, Bapak Mama semua, kita lihat di media sosial, kita lihat bahwa begitu terjadi banyak perpecahan, pertentangan, dan perbedaan pendapat yang menciptakan ketegangan dan konflik. Seperti yang kita lihat sekarang dari berapa tahun, berapa bulan yang lalu. Karena perbedaan kepentingan politik, kepentingan macam-macam, terjadilah perang Rusia dengan Ukraina yang kotong sudah tahu batasnya sampai kapan. Yang juga akan berdampak bagi kotong di Indonesia. Di RSSO Sapa juga. Harga gandum mulai naik, semua jadi naik. Karena perang-perang itu, karena tidak ada damai sejahtera di sana. Akhir-akhir ini juga kita lihat Israel dengan Hamas, Palestina membantu. Berapa hari yang lalu, Israel dengan Iran. Nah itu karena terjadinya perbedaan. Kemudian ketika kita lihat juga bahwa dalam kehidupan kita sehari-hari kita lihat adanya pelecehan seksual, KDRT. Karena tidak membuat damai itu menjadi tiang pokok dalam kehidupannya. Sedangkan firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita bahwa di dalam Kristus kita dapat hidup dalam damai dengan semua orang. Nah, apa yang dimaksud dengan di dalam Kristus kita dapat hidup dengan semua orang? Yang pertama adalah bahwa marilah kita semua wajib mengakui bahwa Kristus adalah damai kita. Kita dipanggil untuk melayani kehidupan yang penuh dengan damai, penuh dengan harmoni, dan penuh dengan kasih di antara sesama manusia. Ya, kasih itu seperti yang saya bilang tadi. Marilah kita memulai dari lingkungan paling kecil, yaitu dalam rumah tangga kita. Kadang-kadang
Potong suami ini biasanya begini. Suami itu lebih sering tergantung pada istri. Bangun pagi suami itu hanya panggil saya. Dia pungkus kaki di mana? Dia baju di mana? Dia ini di mana? Begitu. Nah kadang-kadang hal-hal kecil ini, ketika kita tidak ada kedamaian, bisa terjadi pertengkaran dari hal kecil. Masalah kaos kaki, masalah sepatu, masalah ballpoint. Sehingga saya mengajak kita, mari kita memulai menciptakan damai itu dengan memulai dari rumah tangga kita. Kalau kita sudah menciptakan dalam rumah tangga kita, maka kita boleh keluar dengan tetangga. Menciptakan kedamaian dengan tetangga kita. Jangan sampai potong di tetangga sendiri justru aja betul. Karena apa? Satu mulai omong satu. Mulai lewat satu, mulai bersindir satu. Akhirnya tetangga kita tidak ada kedamaian. Apapun yang kita hadapi, baik itu konflik pribadi maupun perbedaan pendapat, pertikaian sosial, ketika kita mempercayai Kristus dan mengikuti ajarannya, dan kita percaya bahwa Kristus adalah sumber ketenangan sejati, Kristus adalah sumber damai sejahtera, maka hanya dengan mengalami damainya kita dapat melewati semua persoalan dengan bijak dan kasih. Kita meminta Tuhan itu menjadi tiang damai di dalam rumah tangga kita. Kalau kita tidak menjadikan Kristus sebagai tiang damai, maka sia-sia sudah apa yang kita harapkan untuk menciptakan kedamaian di dalam kehidupan kita, khususnya di dalam rumah tangga kita. Bapak Mama yang dikasihi Tuhan, ketika kita hidup dalam Kristus, kita diwajibkan untuk saling mengasihi sesama dan menjadi pelaku damai sejahtera. Karena di dalam Kristus, perbedaan itu menjadi kurang penting. Dan kita semua harus menyadari bahwa kita adalah bagian dari tubuh Kristus yang satu. Melalui karya pengorbanan Yesus di salib, Yesus telah merobohkan tembok pemisah antara manusia, termasuk perbedaan sosial, perbedaan ras, perbedaan agama, untuk membangun damai sejahtera. Jadi ketika damai itu ada, kita tidak menjadikan, oh dia hidup model begini, dia lebih kaya dari beta, hidupnya lebih senang dari beta, oh dia agama ini dan tidak. Tapi kita hidup dan kita dipanggil untuk menjadi persatuan yang telah diteguhkan oleh kasih Kristus melalui toleransi, pengertian, dan pengampunan. Hidup dalam damai dengan semua orang bukan berarti bahwa tidak akan ada perbedaan pendapat. Tapi kadang perbedaan pendapat itu menandakan bahwa kita memiliki sikap untuk terbuka. Ketika terjadi perbedaan pendapat antara suami istri, itu artinya dia mengungkapkan bahwa memang kita berbeda, tapi dengan saling mendengar, ada kemauan untuk kita saling mendengar atau memahami dan saling memperhatikan, maka akan ada damai sejahtera. Jangan satu omong lain, yang satu lari ke lain. Betul kalau ngomong habis, piring di belakang suka bunyi. Karena tidak ada kemauan untuk saling mendengar. Perbedaan itu pasti ada. Tapi kalau ketong saling mendengar, saling memahami, itu adalah bentuk ungkapan kita untuk menyelesaikan perbedaan yang terjadi di antara kita. Begitu. Oleh karena itu Bapak Mama yang dikasih Tuhan, ketika kita hidup dalam damai dengan semua orang, kita sendiri sedang mencerminkan kasih Allah dan memberikan kesan kepada orang lain bahwa siapa Allah itu sebenarnya. Jadi kita ini adalah pelaku daripada Kristus yang bisa memberikan pesan kepada orang lain. Apapun yang kita lakukan, memberikan kesan. Dia itu orang kaya, orang miskin, atau beragama lain. Tapi kalau kita memberikan kesan yang damai,
sebagaimana Kristus adalah sumber kedamaian, maka orang akan melihat bahwa ternyata Allah itu penuh dengan kedamaian. Tingkah laku kita ini mencerminkan kedamaian yang diberikan atau diajarkan Allah kepada kita. Oleh karena itu, memang dari gereja hanya kasih satu firman saja, satu renungan, satu ayat, sehingga saya berharap mari kita merenungkan bahwa kata kuncinya adalah damai sejahtera. Bagaimana kita menciptakan kedamaian itu, terutama pada diri kita dulu. Kalau katakan jiwa bisa damai, pasti kita akan mengeluarkan, memberikan pesan damai kepada orang lain. Mungkin itu sedikit renungan dari firman kita pada sore hari ini, dan itulah yang saya pahami, yang saya bisa berikan dalam renungan sore hari ini. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Bapak Mama semua untuk mungkin menambahkan sedikit. Saya silakan. Ya, baik, makasih. Hidup damai dengan semua orang. Menjadi pertanyaan penuntun kita adalah, kita sudah didamaikan oleh Kristus melalui kematian dan kebangkitan. Apakah kita sudah menjadi pelaku damai dalam hidup ini? Tadi Bapak Im bilang damai itu dimulai dari rumah tangga. Kalau beta sebelum beta mau damai dengan siapapun, kalau kita sudah pernah berdamai dengan diri kita sendiri, kita sudah bisa temukan itu damai. Karena yang menentukan damai itu bukan orang lain. Bapak Im bisa marah beta, maka beta sudah tanggapi. Beta santai-santai saja, maka sudah akan jadi soal, kan begitu. Berarti damai yang menciptakan itu beta, bukan orang lain yang cipta. Jadi yang menciptakan damai atau tidak itu adalah diri kita, bukan orang lain. Nah, jadi contoh kasus tadi Bapak Ibu ngomong tentang kehidupan rumah tangga, papa mama, suami istri dan anak-anak. Kadang-kadang istri dong ribut-ribut, mas suami diam-diam, kan juga suami jadi ribut-ribut. Kan begitu toh. Anak-anak berteriak, sama bapak mama santai-santai saja melayani dan punya ini, sana akan jadi ribut-ribut. Artinya damai itu diciptakan oleh kita sendiri, bukan oleh siapa-siapa di lingkungan ini. Bapak mama, di awal pertanyaan penuntun kita itu, karena dalam pembacaan kita hari ini, itu dia bilang dipersatukan di dalam Kristus. Dia mengawali ayat 11 itu dia bilang, karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu adalah orang-orang bukan Yahudi. Artinya, orang Yahudi dan orang non-Yahudi itu sedikit beda punya pemahaman. Orang Yahudi itu kan dia berpikir tentang Taurat Musa. Dia melakukan apa yang Tuhan Allah kasih kepada Musa itu dan taat. Sampai hari ini orang Yahudi belum, bila Yesus itu belum ada. Sampai hari ini. Yesus itu belum ada. Nah, ketika Yesus disalibkan mati, Yesus mencabut itu tembok pemisah antara Yahudi dan non-Yahudi. Semua sama. Sana ada yang. Jadi Taurat Musa itu sudah diangkat oleh Yesus dan menjadi pencetus perdamaian bagi manusia. Saudara-saudara yang kekasih, firman hari ini, tadi Bapak Im sudah kasih gambaran, untuk kita mau bikin damai ini sedikit sulit. Karena damai itu tergantung situasional hati. Hati kalau enak, pasti damai semua. Maka hati kalau enak, hati pasti, kalau tadi singgung tentang perang Rusia dan Uni Soviet dan Rusia dan Ukraina, Israel dan Hamas, Israel dan Iran. Kalau hati sudah damai, kemungkinan dia bisa bikin perang yang lebih besar dari itu juga. Ya. Nah, jadi damai ini kita pikir tergantung hati. Nah, kira-kira bagaimana supaya potong sendiri bisa merasakan damai itu? Tadi dalam pertanyaan penuntun kita bilang karena Kristus telah mendamaikan kita.
Maka dia pun kata kunci bagaimana bottom membangun hubungan intim antara pribadi manusia itu sendiri dengan Tuhan. Selama itu dia sudah ada hubungan yang baik dengan Tuhan, tanpa data omong damai pun dia bilang itu semua salah. Tanpa omong firman hati pun dia pulang dibilang waktu omong serta omong apa. Karena dia juga sudah pernah bangun hubungan intim. Itu soalnya di sini. Selama dia membangun hubungan intim dengan Tuhan, maka dia bisa merasakan kalau hidup dengan Tuhan dengan hidup di luar Tuhan itu sedikit beda. Bedanya itu dengan cara pandang. Beda itu dengan cara yang tadi kita sebut dengan damai. Karena kalau orang hidup dengan Tuhan, maka dia merasa bahwa semua ini enak-enak saja, baik-baik saja. Menjadi sedikit ganjaran-ganjaran menjadi satu tantangan-tantangan hidup itu wajar bagi manusia pasti bakal. Tetapi ketika botong percaya kepada Tuhan, maka apa yang botong lewati ketika botong tahu bahwa ini terlalu besar Tuhan, ini Tuhan sudah bepi, betul dia di muka terlalu besar. Waktu akan buka botong jalan botong pi, tapi semua aman. Beda dengan orang yang punya hubungan intim dengan Tuhan sedikit jarak. Sedikit ada jarak antara pribadi manusia itu dengan Tuhan. Maka makan enak pun dia merasa sudah nyaman. Makan enak saja, apalagi yang sudah enak. Karena sudah ada damai dalam di Tuhan. Dia merasa semua kacau balau. Akhirnya dia melihat, bagi itu dia lihat datang di sini, waktu begini, kok beta hanya begini saja. Waktu begitu, maka beta begini saja. Itu soal. Kenapa? Botong hidup dengan botong, ada pun juga ada pola pikir manusia yang dibilang dia hidup dengan Tuhan ketika dia pergi gereja. Bukan itu sebenarnya. Hidup intim dengan Tuhan itu dilakukan di setiap saat. Jadi bukan hanya pi ibadah atau pikul Alkitab atau baca Alkitab tiap hari. Kita lihat dulu. Tahu cuma Tuhan masih baca Alkitab. Tapi di pun kelakuan sesuai dengan yang dia buat, dia baca itu. Artinya hubungan intim dengan Tuhan sudah ada. Ini soal. Nah, bagaimana? Datang kembali kepada judul renungan hari ini. Ya. Hidup damai dengan semua orang. Bagaimana botong bisa ciptakan hidup damai dengan semua orang? Ya. Saat ibadah saat ini, kotong ada sedikit begini banyak. Bagaimana kita bisa bangun hubungan damai dengan papa, mama, bersaudara? Dalam komplek ini, dalam lingkungan ini, dalam gang ini, dalam tetangga di bapak ibu, contoh tetangga dan sebagainya. Bagaimana kita bisa bangun ini? Kalau kita sendiri juga, ketika hidup dengan Tuhan juga sedikit jauh. Ini hati lihat sedikit itu semua salah. Dengar orang omong hanya bisik juga merasa tersinggung. Ini jadi soal. Botong sana pernah bisa damai dengan siapa. Oleh karena itu, beta punya kata kunci adalah ketika kita sudah didamaikan oleh Tuhan, tadi Bapak Im sudah bilang, botong jadi pelopor, pendamai di antara ketong. Tetapi paling pokok itulah damai dengan diri sendiri. Ketika beta pun diri beta bisa mendamaikan, beta bisa rasa damai, maka beta bisa bagi damai. Kalau beta pernah rasa damai, beta mau bagi apa? Mungkin dari beta seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Bapak Nale. Baik ya, terima kasih. Saya mencoba menambahkan dan memahami apa yang kita renungkan pada sore hari ini dengan judul hidup dalam damai dengan semua orang. Kalau kita memperhatikan atau mereview kembali perjalanan hidup kita, khususnya kita yang sudah dewasa, bahkan lebih tua, tentu kita tidak terlepas dari perdebatan, perselisihan, bahkan pertengkaran. Sehingga hal ini Tuhan mengajarkan kita bagaimana hidup dengan damai dengan semua orang. Yang seperti sudah jelaskan tadi, dimulai dari diri sendiri. Nah, bagian ini yang berkaitan dengan firman Tuhan yang lain tentang jauhilah perbantahan dan perdebatan yang tidak perlu. Perbantahan dan perdebatan yang tidak perlu sering kita alami di dalam setiap perjalanan
hidup kita, baik di rumah tangga maupun karir dalam pekerjaan. Sehingga dari firman Tuhan dikatakan pada Roma 12 ayat 8, sedapat-dapatnya kalau hal itu tergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Itu juga disampaikan di situ, sehingga kedewasaan karakter seseorang terlihat ketika ia mampu menjauhi perbantahan dan perdebatan yang tidak perlu. Tentu ini semua kita alami dalam setiap perjalanan hidup kita. Kemudian bagian yang lain, dari Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Kemudian juga kita bisa temukan di dalam Kolose 3 ayat 13 mengenai hidup damai dengan semua orang. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Ini juga kita diingatkan di dalam Kolose 3 ayat 11. Kemudian ada juga dikatakan di dalam Matius 6 ayat 14 tentang hati yang selalu mudah mengampuni. Jadi kita juga diingatkan di sini, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni juga kamu. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Mengampuni adalah suatu keputusan, dan mengampuni adalah pemulihan hubungan yang memerlukan waktu, memang memerlukan waktu. Kita saling mengampuni, sehingga sangat diperlukan kesabaran dan kerendahan. Mungkin itu yang saya tambahkan. Terima kasih. Amin. Terima kasih Bapak. Sudah dijelaskan oleh Bapak ini, Bapak Rate, Bapak Nana. Tahu dulu itu. Ya. Damai artinya sudah ada masalah. Bebas seperti tadi Bapak ini, ada keterangan-keterangan, bebas dari keterangan itu yang damai. Memang kalau ketemu orang damai ini, jadi Bapak ini bilang gampang-gampang susah. Ya, gampang-gampang susah kita bilang. Karena damai tadi sudah Bapak ini bilang. Damai itu Kotong harus mulai dari dalam rumah tangga kita. Kalau Kotong bisa melakukan itu damai dalam ketumpung kehidupan rumah tangga, berarti dengan kehidupan sekitar juga Kotong bisa melakukan. Yang lebih penting lagi, kalau damai itu bisa, karena damai itu datangnya dari kita pribadi. Tadi pernah Bapak Insu bilang, dia bilang kalau istri omong begini, anak omong begini, lalu ketemu suami sudah menanggapi, karena memang ada damai dalam ketumpung diri. Nah, kalau sudah ada damai dalam ketumpung diri, berarti sudah terjadi segala sesuatu yang ketemu ingin. Kalau tidak ada damai, berarti terjadi peperangan, sudah itu yang berdampak ke yang tadi Bapak bilang harga beras dan lain-lain. Nah, Bapak Mama semua, kalau ini damai, dong bawa ke dalam pokok kehidupan setiap hari. Kotong ini seperti HP. Kalau Kotong ada masalah dengan saudara, Kotong bilang Kotong sudah damai. Tetapi Kotong sudah tahu,
Kalau HP, kutong lihat deh casingnya bagus, tapi kutong sontak di bagian dalamnya, kutong sonde tahu. Yang tahu hanya Tuhan. Mereka mau bilang bahwa damai ini adalah anugerah Tuhan. Anugerah pemberian Tuhan, hadiah Tuhan bagi ketong. Itu hadiah paling indah. Nah, hadiah yang Tuhan kasih. Ketong biasa kalau hadiah yang ketong suami kasih atau orang-orang keluarga kasih, pasti ketong akan jaga itu hadiah. Supaya itu hadiah jangan rusak. Nah, ini hadiah yang Tuhan kasih, ini berarti ketong harus jaga dengan baik. Karena ini anugerah Tuhan, hadiah yang Tuhan berikan bagi ketong. Ketong harus bisa melakukan ini anugerah yang Tuhan kasih kepada ketong. Kuncinya ketong harus berdamai dulu dengan ketong sendiri. Baru ketong bisa melakukan berbagi damai itu dengan sesama. Terima kasih. Ayat 14, karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan merobohkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Kita memahaminya, damai sejahtera itu sebuah komitmen, keputusan. Di luar Yesus Kristus, di luar damai sejahtera, kita bisa mendapatkan damai sejahtera. Karena damai sejahtera itu, dialah damai sejahtera itu, berarti Yesuslah damai sejahtera. Berarti di luar Yesus ada damai sejahtera. Kayak Bapak Nale tadi saya sampaikan bahwa kalau kotong ke gereja, tapi kotong sana dekat dengan Tuhan pun, sana ada damai sejahtera, maka kotong sana bisa berdamai dengan semua orang. Jadi, kalau kotong memahami bahwa Yesus itu adalah damai sejahtera, berarti di luar dari Yesus sana ada damai sejahtera. Udah makanya itu kalau kita membangun hubungan baik dengan Tuhan, pasti apa yang kita minta pasti diberi. Jadi kalau mau hubungan intim dengan Tuhan yang baik, kalau artinya, kalau contoh, harus ada yang ini dan kenal yang begitu hubungan yang baik. Terus kayak di jalan, Om ini kasih bilang, Om ini kemana saya angkat? Nah, itu kita punya hubungan yang baik. Tapi nanti kita tidak memiliki hubungan yang baik saja. Saya ketemu di jalan, saya bilang, Om ini ojek kok. Kita tidak singkat. Semua hubungan baik dengan Tuhan. Tentunya apa yang kita minta, itu beri. Yang kamu bilang tadi, damai itu pemberian dari Tuhan. Ya, kalau kita memintanya dengan sungguh-sungguh, membangun hubungan intim yang baik dengan sesama, berbeda dengan Tuhan, pasti damai kita. Bisa mencoba seperti tadi, kalau soal hubungan baik, seperti kau ingin rumah, kau ingin saya mau minta ayam Tuhan, pasti kasih, karena ada hubungan baik. Kalau tidak ada hubungan baik dengan kau ingin bisa minta ayam, sama minta di rumah. Nah, itulah sebagai contoh sederhana, membangun hubungan baik dengan Tuhan. Ini mungkin bisa saya terima kasih. Orang ada sukacita dalam hati semua. Bagaimana sukacita datang dalam hati? Tuhan itu memberi damai sejahtera. Kita sudah damai sejahtera, apapun yang kita lalui pasti kita tenang. Tenang dalam menghadapi setiap persoalan. Kalau sudah damai sejahtera dalam hati, dengan siapa saja, pasti kita akan berbuat baik. Kita akan berbuat. Tetapi kalau kita menenangkan akan kepahitan dalam diri, semua orang sudah baik seperti tadi Bapak Nale bilang. Semua pasti sudah baik habis. Tetapi kalau ada sukacita, ada damai sejahtera, semuanya akan indah. Seperti lagu pujian tadi, ada damai sejahtera dari Allah. Allah itu memberi damai sejahtera. Bagaimana kita melakukan itu? Kita perlu sabar, kita perlu tenang, kita perlu tekun supaya damai sejahtera itu turun di dalam hati. Kalau damai sejahtera, ada pengampunan. Ada damai sejahtera, tidak rasa kebencian kepada orang lain. Kalau damai sejahtera, ada sukacita. Mungkin itu yang saya tambahkan. Baik, terima kasih. Semua supaya mau habis firman. Dipersatukan dalam Kristus. Nah, kita sebagai pengikut Kristus, betul atau tidak? Yang sampai hanya asal-asal kita ikut Kristus.
tujuh masalah hanya timbul tidak ada kedamaian di situ. Kalau kita mau berdamai, berdamai dengan Kristus. Karena kita ini membuat pelanggaran dosa buat Yesus. Sehingga korbankan Tuhan Yesus. Saya ambil contoh, Judas menjual Tuhan Yesus dengan 30 keping perak. Itu dosa dari kita semua yang ada. Yang membuat dosa sampai mengorbankan Tuhan Yesus. Betul atau tidak kita kutip dari isi Alkitab. Karena hari ini Tuhan perlengkapi kita semua. Kita bersatu di sini, memuji, menyembah Dia. Dia itu satu, itulah Yesus Tuhan kita. Asal kita ikut yang benar, kita ikut yang sungguh-sungguh. Mungkin kita tidak bersatu dari Pak Imran, tapi saya kutip dari ini semua. Kalau saya merenungkan, kita bersatu atau tidak? Hanya bersatu dengan Tuhan Yesus saja. Ya secara manusia kita bersatu hanya sebentar saja. Tapi nanti sebentar timbul gosip sini sana. Kita tidak tahu sama sekali. Tapi Tuhan tahu lebih dahulu kalau kita. Ya tetap jaga kita. Tidak ada manusia di kolong lagi jaga sesama. Ya mungkin beta susah. Bapak nare, Bapak buat mari dulu ada berkat sedikit. Ya kan? Tuhan yang jaga kita, tidak ada manusia di kolong langit jaga kita. Dari ibu kita, rahim ibu kita, kandungan. Tuhan yang menjaga. Menggendong artinya menjaga. Sama bekung kata ayu, menjaga. Liven, ada sakit, harus digendong. Ya itu namanya menjaga. Nah kalau tidak jaga dia, siapa yang jaga? Oh. Jadi itu ya mungkin saya kasih info begitu. Ya kalau memang kata-kata saya menyinggung perasaan sesama, itu saya minta maaf. Minta maaf. Karena kita ini manusia biasa, manusia berdosa. Tidak ada manusia di kolong langit ini. Dia bilang dia suci. Kalau dia bilang dia suci, omong kosong. Pastor, pendeta, haji, dong, belum tentu masuk surga sana. Karena kadang-kadang kita keluar dari sini, kita gosip sedikit dulu. Omong orang, kekurangan, kelemahan. Tapi dalam Alkitab, perlengkapi kita. Melengkapi. Kita kekurangan apapun, Tuhan melengkapi itu semua. Kita susah, kita dihibur. Dengan berkat yang melimpah. Tadi saya kasih contoh Bapak Nat. Kalau beta kekurangan. Ada berkat sedikit, waktu bagi-bagi. Kita harus mengucap syukur. Kita kasih Tuhan itu baik buat semua orang. Itu menjadi damai. Nah kita antara damai sesama atau tidak. Mungkin kita tidak damai dengan Tuhan. Kalau kita damai dengan Tuhan, tidak mustahil bagi kita. Dan saya percaya isi Alkitab, kalau saya tidak salah di Efesus, seperti itu mungkin. Perlengkapi kita dengan kekurangan kita yang ada. Sudah lengkap. Hari ini kita kurang. Dia mencukupi. Kita lapar. Dia kasih kenyang. Tahu itu Tuhan yang pemberian. Tuhan yang tahu itu semua. Siapa tahu kau susah? Bapak nanti susah. Tidak. Tuhan sudah tahu dahulu. Ya mungkin ini saja, tapi sebelum itu saya minta maaf Bapak Mama semua. Barangkali kata-kata menyinggung perasaan sesama, maafkan saya. Itu kata manusia. Tapi saya percaya kata Tuhan Yesus lebih bijak, lebih baik dari segala-galanya.
Terima kasih, saya kembali. Ya, baik, terima kasih. Terima kasih untuk Bapak Mama yang sudah menambahkan renungan. Oleh karena itu, Bapak Mama yang dikasih Tuhan, saya berharap bahwa marilah kita mulai menciptakan kedamaian. Mungkin sudah dari dulu, tapi mungkin hari ini juga mungkin belum terlambat. Mari kita memulai menciptakan kedamaian itu. Marilah kita menjadi alat Tuhan untuk menyebarkan kedamaian, membawa kebaikan dan perubahan yang nyata. Ya mungkin kita memulai dari rumah tangga kita, suami istri dan anak-anak, kemudian sesama potong semua di jemaat Rayon 3, dan juga mungkin sesama semua jemaat dalam Ora et Labora, dan juga di mana saja kita berada. Mari kita memulai untuk menyebarkan damai sejahtera. Dulu saya pernah ada di partai satu namanya Partai Damai Sejahtera, PDS dulu, berdiri tahun 2023. Itu partai politik, tapi di dalam anggaran dasarnya, dia lebih banyak menggunakan ayat-ayat Alkitab. Saya masih ingat pesan dari Partai Damai Sejahtera yang juga berhubungan dengan firman kita pada hari ini, yaitu itu keputusan paling tinggi, aturan paling tinggi dalam partai politik, yaitu mari kita berdamai dengan Tuhan, berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan sesama, dan berdamai dengan lingkungan. Tuhan Yesus mengasihi kotong semua. Amin. Baik, Bapak-Mama semua, kita mengajukan dari Kidung Jemaat 389 sambil kita memberikan persembahan. Bersama kasih Bapakku selalu melingkupiku dan seterusnya. Besarlah kasih Bapakku, selalu melingkupiku, di mana-mana diriku diasuhnya. Betapa kasihnya besar, tak usah hatiku gentar, ku berbahagia benar diasuhnya. Ya Bapa, dalam kasih-Mu arahkan tiap langkahku, ku yakin Kau tetap teguh mengasuhku. Baik, Bapak Mama yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita akan masuk dalam doa syafaat. Dan doa syafaat ini mungkin ada yang perlu kita doakan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami di surga, Bapa yang kami puji dan kami sembah lewat anak-Mu Yesus Kristus, kami naikkan puji dan syukur dan terima kasih banyak ke Bapa di surga. Karena kasih-Mu ya Bapa, Engkau boleh mengumpulkan kami untuk kami boleh ibadah bersama-sama di tempat ini ya Tuhan. Kami telah mendengar firman-Mu, kami telah memuji dan muliakan Engkau. Biarlah ketika kami pulang, kami boleh membawa damai sejahtera Allah di dalam kehidupan kami. Dan Tuhan, kami minta kepadamu ya Bapa, berikanlah damai sejahtera itu, sehingga dalam hari-hari hidup kami, dimanapun kami berada, kami menyatakan akan kasih damai sejahtera itu. Terima kasih banyak Bapa di sorga, kami saat ini datang dengan segala pergumulan kami, khususnya keluarga Bapak Adi dalam segala pergumulan mereka Bapa. Sebagai anak, mereka berdoa, kami berdoa untuk orang tua yang berada di relasi di dalam masa tua mereka. Kiranya Tuhan, mereka tidak pernah sendiri di relasi,
Tapi kasih Allah, damai sejahtera Allah selalu bersama-sama dengan mereka di dalam hari tua mereka, Bapa. Terima kasih Tuhan, Kakak Adi bersama istri tidak dapat melihat mereka, tetapi Allah menjangkau mereka dengan kasih-Mu. Begitupun Mama yang ada di Keva, Engkau menyertai dalam hari-hari hidup masa tuanya. Terima kasih banyak ke Bapa. Kami mohon penyertaan-Mu baginya di dalam hari-hari hidupnya Tuhan Yesus. Terima kasih banyak juga Tuhan Yesus, karena kasih-Mu Engkau berikan kepercayaan bagi Kakak Adi bersama istri dalam tugas dan pekerjaan mereka. Tuhan tolong dengan kuasa-Mu, berikanlah hikmat-Mu bagi mereka Tuhan, sehingga mereka melayani masyarakat juga, melayani dengan penuh sukacita. Kami percaya anak-anak-Mu tidak pernah berjalan sendiri, tetapi kasih-Mu selalu menyertai mereka di dalam pekerjaan mereka. Jauhkanlah mereka dari hal-hal yang tidak berkenan kepada-Mu, dan ajarilah anak-anak-Mu untuk selalu mengandalkan Engkau di dalam setiap pekerjaan mereka Tuhan. Anak-anak yang masih kecil, yang masih bertumbuh di dalam bangku pendidikan juga Tuhan, tolong mereka, Tuhan berkati mereka. Kiranya mereka boleh belajar dengan baik, sekalipun Bapa dan Mama sibuk dengan segala pekerjaan, tapi anak-anak Engkau mengasihi mereka, Engkau mengajar mereka sesuai dengan kasih-Mu. Ya Tuhan, begitupun keponakan yang lagi skripsi ya Tuhan Yesus, Engkau berikan hikmat baginya Bapa di sorga, sehingga anak-Mu boleh menyelesaikan skripsi dengan baik, bukan mengandalkan pengertiannya, tapi mengandalkan Engkau di dalam menyelesaikan skripsi ini ya Tuhan. Terima kasih banyak ke Bapa di sorga. Di sore hari ini juga Tuhan Yesus, kami berdoa untuk gereja kami, Ora et Labora, kedua pendeta kami membawa mereka ke dalam tangan kasih-Mu ya Bapa. Persiapan Mama Melsi, Sinode juga Tuhan Engkau menyertai. Kami percaya ketika Maita sendiri, Engkau bersama-sama dengan Maita, dan kiranya Tuhan pada saatnya Engkau berikan pendeta untuk mendampingi akan Mama Ita ya Tuhan. Kami percayakan akan gereja kami ke dalam tangan kasih-Mu. Dan juga Tuhan, kami percaya Engkau memberikan yang terbaik bagi kami. Karena Tuhan Yesus punya rencana yang terindah bagi jemaat Ora et Labora. Terima kasih banyak ya Tuhan Yesus. Di sore hari ini juga kami berdoa untuk kami kelompok 1 dan kelompok 2 yang sedang beribadah juga Tuhan. Engkau berkati kami semua di dalam hari-hari hidup kami. Tuhan, kami yang ada di sini segala pergumulan kami masing-masing. Engkau menolong kami dan Engkau berkati kami. Jikalau Engkau mendapatkan kami dalam keadaan sakit, Engkau dokter yang baik dan Engkau tabib yang baik. Engkau menjamah kami dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Begitupun jemaat-Mu yang tidak hadir bersama-sama dengan kami. Engkau melihat mereka dengan kuasa-Mu ya Tuhan Yesus. Engkau menolong mereka dengan kuasa-Mu. Jikalau Engkau mendapatkan mereka dalam permasalahan, Engkau berkati mereka. Engkau mengajar mereka untuk tetap setia kepada-Mu. Terima kasih banyak ke Bapa di surga. Kami telah memberikan akan persembahan kami ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkatikan persembahan ini, biarlah boleh berguna demi kemuliaan-Mu. Kami menyadari ya Tuhan, kami sangat terbatas. Di balik keterbatasan kami ini Tuhan, Engkau mau sempurnakan kami. Engkau mau sempurnakan doa kami. Di dalam nama Yesus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Dengan perantaraan Roh Kudus, kami datang dan berdoa kepada Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita sore hari ini dengan kita bernyanyi lagi dari Kidung Jemaat 416. Tersembunyi ujung jalan, hampir atau masih jauh, dan seterusnya. Tersembunyi ujung jalan, hampir atau masih jauh, ku dibimbing tangan Tuhan ke negeri yang tak ku tahu. Bapa ajar aku ikut, apa juga maksudmu, tak bersangsi atau takut, beriman tetap teguh. Buat Mama yang dikasih Tuhan, sebelum kita mengakhiri ibadah pada sore, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih karena kasih-Mu yang telah memimpin kami dari ibadah permulaan sampai dengan saat ini berakhir dengan baik.
Kami telah merenungkan firman-Mu dan memuji-Mu. Kiranya firman-Mu menjadi panduan hidup kami. Kiranya Roh Kudus-Mu menuntun kami untuk memahami dan mengerti akan firman yang baru kami renungkan. Biarkanlah kami pulang dengan damai, dan kami boleh menjadi alat bagi-Mu menyebarkan damai dengan dimulai dari rumah tangga kami masing-masing. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kami akan berpisah, tapi kami mohon tuntun dan bimbinglah kami ke dalam rumah tangga kami masing-masing. Terima kasih banyak Bapa di surga. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Shalom. Shalom.